Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang McDonald's Study Case. Kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Sinta Rara Trilaksana, dan teman-teman saya, Arif Effendi, Endah Nur Khalifah, Widya Stuti, Faradila Putri Vindasari, dan Tasya Olivia. Langsung saja kita ke penjelasannya. McDonald's atau yang biasa kita singkat dengan McD merupakan salah satu restoran cepat saji yang paling terkenal di dunia. McDonald's sudah berdiri sejak tahun 1955. Restoran cepat saji dengan tagline I'm loving it ini dikenal selalu mengutamakan pelayanan, kebersihan, value, serta kenyamanan para konsumennya. Hal inilah yang membuat McDonald's sukses membangun image serta ikatan yang kuat dengan para konsumennya. Richard dan Maurice McDonald adalah saudara kandung yang mendirikan McDonald pada tahun 1948 di California, Amerika Serikat. McDonald ini menyajikan menu-menu seperti hamburger, kentang goreng, dan milkshake dengan harga yang terjangkau. McDonald menggunakan speed service system, di mana sistem ini pelanggan bisa mendapatkan makanan dengan cepat. Dengan adanya peningkatan penjualan dari tahun ke tahun, McDonald dilirik oleh seorang pembisnis yaitu Ray Kroc. Lalu pada tahun 1954, Ray Kroc ini mengunjungi McDonald dan menyadari bahwa McDonald ini adalah bisnis yang menjanjikan. Setelah itu, McDonald menawarkan program waralaba dan menjadi agen resmi dari McDonald. Di tahun 1955, Kroc membuka franchise McDonald pertama kali di Illinois, Amerika Serikat. Di tahun yang sama, Kroc ini mendirikan McDonald Corporation. 6 tahun berselang, Kroc ini membeli hak milik perusahaan McDonald. Hingga 10 tahun berikutnya, 1000 restoran cepat saji ini akhirnya tersebar di seluruh Amerika Serikat. McDonald mempunyai maskot dari tahun 1963 sampai sekarang, yaitu badut Ronald McDonald. Nilai merek inti dari McD adalah menekankan pentingnya kualitas, layanan, kebersihan, dan nilai. Nilai-nilai ini tidak pernah berubah selama bertahun-tahun. Meskipun McD pernah mengalami kehilangan fokus dan arah karena ekspansi ke luar negeri yang dilakukan secara agresif dengan penambahan 2000 restoran baru setiap tahun dan karyawan yang belum terlatih, serta munculnya pesaing-pesaing baru yang lebih sehat seperti Subway dan Panera Bread. Namun, McD tetap berupaya untuk tetap mempertahankan nilai-nilai ini dengan menerapkan upaya strategis yang disebut dengan Plan to Win 5Ps perusahaan yang meliputi orang, produk, promosi, harga, dan tempat. Upaya ini juga memungkinkan untuk restoran lokal dapat beradaptasi dengan lingkungan dan budaya yang berbeda, yang dapat mencerminkan selera budaya yang berbeda juga. Dengan demikian, McD dapat kembali memfokuskan pada pelayanan konsumen yang lebih baik dan kualitas yang lebih tinggi, serta dapat mempertahankan nilai-nilai mereka agar tetap eksis. Berikutnya adalah soal nomor 2, yaitu bagaimana McDonald dalam mengembangkan ekuitas mereknya selama bertahun-tahun. Nah, dalam hal ini, McDonald sendiri memiliki beberapa cara atau langkah yang dilakukan untuk mengembangkan ekuitas merek tersebut. Salah satunya dengan memiliki brand elemen yang menekankan pada kualitas, kebersihan, dan juga nilai dari produk yang dihasilkan. Nah, kegiatan berikutnya melalui pemasaran holistik. Dalam hal ini, McDonald membangun Ronald McDonald House dengan tujuan untuk membantu anak-anak penderita leukemia. Seiring dengan perkembangannya, kegiatan ini menjadi upaya global yang disebut Ronald McDonald Clarity, yaitu menerapkan upaya strategis yang dinamakan strategi untuk menang. Pada strategi ini memfokuskan pada penawaran pengalaman konsumen yang lebih baik dan memiliki kualitas yang tinggi. Berdasarkan
pada konsep 5P yang memungkinkan restoran lokal untuk beradaptasi pada budaya dan lingkungan yang berbeda. Samping itu, McDonald's juga menanggapi keinginan serta kebutuhan konsumen, salah satunya dengan menghadirkan makanan sehat yang ditargetkan untuk para ibu dengan harga premium. Selain itu, McDonald's juga memperkenalkan menu $1 yang ditargetkan untuk remaja dan juga konsumen dengan penghasilan rendah agar tetap bisa menikmati produk dari McDonald's. Poin selanjutnya yaitu meningkatkan layanan dan fasilitas. McDonald's meningkatkan layanan drive-thru-nya dan menambah lebih banyak pilihan makanan ringan serta merenovasi ulang restorannya. McDonald's juga membuat 3 zona yang berbeda di banyak lokasi yang sesuai dengan kebutuhan sasaran audiensnya. Zona yang pertama yaitu zona berlama-lama. Zona ini cocok digunakan untuk remaja berkumpul dan bersosialisasi. Zona yang kedua yaitu zona keluarga. Zona ini menggunakan meja dan kursi yang dapat dikonfigurasi ulang dengan mudah. Dan yang ketiga yaitu zona efisien. Zona ini cocok digunakan untuk pelanggan yang hanya ingin makan cepat dan langsung pulang. Dan poin yang selanjutnya yaitu melakukan revitalisasi merek melalui perluasan merek. McDonald's mengenalkan McCafe yang berhasil secara langsung menargetkan konsumen di industri kopi dan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, yaitu seperti Starbucks, Dunkin' Donuts, dan Caribou Coffee. Hal ini menunjukkan bahwa McDonald's berhasil dalam meningkatkan basis konsumennya melalui pertumbuhan global dan ekspansi produk. Dan yang terakhir yaitu mengkampanyekan tagline I'm Loving It. Tagline I'm Loving It memiliki arti bahwa setiap makanan, fasilitas, dan pelayanan yang diberikan McDonald's disukai oleh pelanggan, sehingga pelanggan tidak ragu untuk mengatakan bahwa mereka mencintai McDonald's. McDonald's juga tidak hanya menaruh tagline-nya dalam media cetak, tapi juga membuat dalam jingle yang digunakan untuk iklan radio dan video. Jingle tersebut dapat membuat para pelanggan maupun orang yang mendengarnya mengulang jingle tersebut di kepalanya tanpa mereka sadari. Dengan begitu, mereka akan terus-menerus ingat terhadap McDonald's dan memiliki perasaan bahwa mereka ingin lagi dan lagi mengunjungi McDonald's. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah McDonald's berubah dalam waktu ekonomi yang berbeda atau di berbagai belahan dunia? Jawabannya adalah iya. Perusahaan sangat menyadari bahwa menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Untuk pertanyaan nomor 3 mengenai risiko apa yang akan dihadapi oleh McDonald's di masa depan. Jadi menurut saya ada 3 kemungkinan risiko yang akan dihadapi oleh McDonald's di masa depan. Yang pertama ada risiko permintaan. Jadi risiko ini berkaitan dengan perubahan selera dan tren makan para konsumen. Jadi perubahan ini berpengaruh pada tingkat penjualan yang dilakukan oleh McDonald's. Perubahan karakteristik ini juga menimbulkan risiko adanya pesaing-pesaing baru di bisnis yang sama. Selain itu juga perubahan selera dan tren konsumen juga mampu mempengaruhi kondisi bisnis waralaba. Dan hal ini mengakibatkan para pembeli waralaba tersebut terjebak dalam tren pasar. Yang kedua ada resiko atas input produksi. Jadi resiko ini berkaitan dengan biaya tenaga kerja serta bahan baku. Perubahan ekonomi sering menjadi kondisi yang tidak dapat diprediksikan, sehingga biaya input baik tenaga kerja ataupun biaya bahan baku tentu akan berpotensi mengalami kenaikan. Dan hal ini tentu akan mengakibatkan adanya kenaikan beban biaya yang harus ditanggung. Dan yang ketiga ada resiko properti. Resiko ini berkaitan dengan kerusakan aktiva yang dimiliki oleh McDonald's seperti bangunan, peralatan dapur dan yang digunakan untuk proses produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.